Alarm yang berbunyi nyaring membuat Jingga seketika terbangun dari tidurnya. Ia terkejut karena matahari sudah terlihat terang melalui jendela yang ia lihat di sisi kiri kamar. Lalu saat ia mematikan alarm di ponselnya dan melihat jam, rasanya semakin kaget karena pagi ini Jingga bangun kesiangan. Davin dan Oliver pun sudah tidak terlihat sosoknya di tempat tidur. Jingga bergegas turun dari ranjang dan seketika itu juga ia panik karena mendapati tubuhnya yang terbungkus selimut putih itu. Apa yang terjadi? Gumam Jingga pada dirinya sendiri. Panik saat tatapannya tertuju pada sofa. Pipi Jingga terasa memanah. Sekarang ia ingat apa alasan bangunnya kesiangan pagi ini. Semalam di sofa itu, ia dan Davin. Akhirnya kamu bangun. Sudah puas tidurnya? Tulang punggung Jingga menegang ketika ia mendengar suara husky Davin menggema di pintu. Jingga menoleh dan mendapati Davin masuk menghampiri. Jingga merapatkan selimut tebal yang masih membungkus tubuhnya itu. Seharusnya tadi kamu bangunin aku, gumam Jingga sambil membuang muka malu. Davin mengetikkan bahu seraya menatap Jingga. Walaupun aku tahu kamu akan terlambat ke tempat kerja, aku nggak akan membangunkanmu, jawab Davin dengan ringan. Kamu terlihat lelah dan tidurmu nyenyak sekali. Jantung Jingga berdegup kencang saat Davin semakin mendekat. Jingga mundur menjauh. Di mana Oliver? Dia ada di luar. Jangan khawatir, Oliver sudah mandi dan siap pergi. Satu sudut bibir Davin terangkat. Mata kucingnya menatap Jingga dengan lekat. Cuma kita berdua yang belum mandi. Karena waktunya mepet, lebih baik kita mandi. Davin merangkul Jingga dengan satu tangan dan menariknya menuju kamar mandi, membuat Jingga terkesiap. Dev, aku mandi di kamar yang dulu aku tempati saja. Di luar ada Vincent. Memangnya kamu mau keluar dengan kondisi seperti ini dan dilihat lelaki lain? Davin menatap Jingga dengan mata terpicing. Lagi pula, aku nggak mengizinkanmu. Kalau begitu, kamu yang mandi di sana. Jingga masih belum menyerah. Biar aku yang di sini. Bibir Davin menyeringai. Kalau aku bisa mandi, kenapa harus repot-repot mandi di tempat lain? Jingga meremas selimut dengan gugup. Kakinya terpaksa melangkah saat Davin membawanya masuk. Davin adalah tipe lelaki yang keras kepala. Jadi Jingga yakin pria ini tidak akan menyerah semudah itu. Akhirnya Jingga pasrah. Lagi pula ia sudah tidak memiliki waktu untuk berdebat. Ia harus segera pergi ke studio jika tidak ingin terlambat. Begitu menginjakkan kaki di kamar mandi yang mewah itu, pipi Jingga kembali merona-rona. Ia merasa hampir setiap sudut di ruangan ini sedang menertawakannya setelah apa yang ia dan Davin lakukan tadi malam di sini. Lagi dan lagi Jingga menangkup wajahnya yang panas. Rasanya telapak tangannya hampir terbakar karena tadi pagi Jingga tidak sempat membuatkan bekal makan siang untuknya dan Davin. Jadi siang ini Davin menjemput Jingga untuk makan siang bersama di restoran yang berjarak tidak jauh dari Madava Studio. Jingga hanya punya waktu 1 jam untuk istirahat, maka dari itu Davin memilih tempat tersebut. Bagaimana lukisan pesananku? Sudah mulai dikerjakan lagi? Tanya Davin seraya mengunyah makanan di dalam mulutnya. Baru aku kerjain lagi tadi pagi. Kemungkinan akan selesai 2 atau 3 minggu lagi. Memangnya selama itu ya? Jingga meringis kecil, lalu menunduk sambil menyeruput sup. Sejujurnya bisa selesai lebih cepat, tapi entah mengapa Jingga ingin hasil lukisannya tampak sempurna di mata Davin. Karena sempat terhenti 1 bulan lebih, jadi aku perlu menata ulang ideku, jawab Jingga beralasan. Baiklah, Davin mengangguk mengerti. Ia menatap bibir Jingga sejenak. Ada setitik makanan di sana. Lalu Davin tersenyum kecil dan menarik selembar tisu. Jingga yang sedang mengunyah pun seketika terdiam dan menahan nafas saat Davin mengelap sudut bibirnya menggunakan tisu itu. Jangan coba-coba menggodaku di tempat umum seperti ini. Jingga terperangah. Memangnya siapa yang sedang menggodanya? Terkadang jalan pikiran Davin memang sulit dimengerti.
Hari Sabtu ini temani aku ke pesta perusahaan keluarga Chelsea, ucap Davin tiba-tiba membuat Jingga nyaris tersedak makanan. Lalu Jingga teringat dengan percakapan Davin dan Chelsea yang membahas pesta perusahaan sewaktu mereka masih di Roma. Kamu ingin aku hadir di sana? Tanya Jingga memastikan. Iya, kenapa? Kamu gak mau? Bu, bukan begitu. Jingga mengibaskan kedua tangannya di udara. Aku bukannya gak mau, tapi kamu yakin ingin mengajakku ke pesta itu? Iya, Davin mengangguk tanpa ragu. Ia menatap Jingga dengan lekat. Kamu istriku, kenapa aku harus nggak yakin membawamu ke sana? Jawaban Davin membuat Jingga tertegun karena setiap kali terbayang masa lalu, rasanya mustahil Jingga akan sampai pada titik di mana kehidupannya akan semakin membaik seperti saat ini. Tentu saja, aku mau menemani kamu, jawab Jingga pada akhirnya sambil tersenyum lebar. Melihat senyuman itu, Davin seketika menoleh ke sekeliling, lalu menghela nafas lega karena meja di sekitarnya tampak sepi. Jadi ia tidak perlu khawatir ada pria lain yang melihat senyuman itu. Pokoknya kamu jangan mengkhawatirkan apapun, Jingga, karena di sana nanti kamu gak sendirian, ada aku. Jingga mengangguk. Iya, aku mengerti. Setelah itu Jingga kembali fokus dengan makanannya yang tinggal separuh. Pikirannya seketika dipenuhi dengan pertanyaan, model gaun seperti apa yang harus ia pakai nanti. Ia tidak punya gaun dan sepertinya harus beli. Jingga tidak mau membuat Davin malu di depan keluarga Chelsea. Usai menghabiskan makanannya, Jingga pamit ke toilet. Ia mencuci tangan di wastafel, lalu menatap pantulan dirinya di cermin, seraya merapikan rambut dan mengoleskan lipstik pemberian Davin di bibir. Jingga merasa dirinya aneh akhir-akhir ini. Sekarang ia lebih memperhatikan penampilannya sendiri dan ingin terlihat sempurna di mata Davin. Jingga keluar dari toilet, lalu tiba-tiba langkahnya terhenti ketika tanpa sengaja ia berpapasan dengan Pelangi, gumam Jingga dengan pupil melebar. Wanita yang sedang berkelit manja di lengan suaminya itu seketika menghentikan langkah. Raut mukanya yang semula tersenyum seketika berubah muram dengan mata membulat saat menatap Jingga. Kita bertemu lagi, apa kabar? Jingga tersenyum kecil, merasa rindu dan sakit di dalam dada secara bersama. Oh sayang, aku seperti pernah melihat dia. Si pria itu tampak sedang berpikir. Pelangi mengepalkan tangannya. Iya, aku ingat. Dia yang waktu itu mengaku kakak kamu, yang ketemu di supermarket itu. Apa kamu benar sayang? Tanya pria itu lagi, namun Pelangi tak menjawab. Jingga berjalan mendekat, dan saat itu mata Pelangi terbelalak melihat cara berjalan Jingga. Kamu, desis Pelangi dengan wajah menegang. Kenapa bisa? Tolong jangan menghindar, gumam Jingga sambil meremas tas dalam genggamannya. Aku ingin bicara denganmu. Pelangi mendengus, pandangannya meneliti setiap jengkal tubuh Jingga dari ujung kaki hingga kepala. Meski tidak ada tulisan merak di sana, tapi Pelangi tahu bahwa sepatu, pakaian, dan tas serta kalung yang Jingga pakai adalah barang bermerek terkenal. Sebenarnya, ucap Pelangi dengan nada rendah dan tatapan memicing, kamu sudah menjadi wanita simpanan siapa? Pertanyaan bernada meremehkan itu membuat Jingga terhenyak. Sudut-sudut hati Jingga mendadak terasa nyeri. Bagaimana tidak, adik kandung yang sering menghabiskan waktu bersamanya saat mereka kecil itu kini memandang murah kakaknya sendiri. Tangan Jingga terkepal. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Pelangi? Pelangi tersenyum kecut. Terakhir aku lihat kamu masih pincang, tapi sekarang kakimu sepertinya sudah sembuh. Pasti butuh uang yang gak sedikit buat mengobatinya kan? Pincang. Jingga merasa sakit mendengarnya. Meski selama ini ia sudah kebal dengan satu kata itu, tapi ternyata rasanya sangat menyakitkan saat ia mendengar kata pincang dari saudari kandungnya sendiri.
dan semua yang kamu pakai, lanjut Pelangi seraya meneliti tubuh Jingga sekali lagi. Semuanya pakaian mahal yang mustahil kamu bisa membelinya kalau bukan pemberian dari om-om berduit. Pelangi mendengus kasar. Ternyata kakakku yang dulu lugu dan pincang itu sekarang sudah jadi ani-ani murahan yang... Kata-kata Pelangi seketika terhenti, wajahnya terlempar ke samping dan suara tamparan keras terdengar menggema di lorong sunyi itu. Jingga terkesiap. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang gemetar. Semuanya terjadi secara refleks. Kata-kata Pelangi yang menyakitkan hati itu membuat tangannya melayang begitu saja pada pipi adiknya. Pria berpakaian rapi di samping Pelangi tampak terkejut. Ia memeluk Pelangi dan berkata, "Sayang, kamu gak apa-apa. Jadi dia benar kakak kamu. Barusan kamu mengakuinya. Kamu menamparku," desis Pelangi pada Jingga dengan tatapan terluka, seraya menangkup pipinya tanpa menghiraukan ucapan pria itu. "Sebenarnya kamu siapa?" Pria itu kini menatap Jingga dengan wajah marah. "Kenapa kamu menampar istri saya? Kamu tahu kalau si kamu barusan bisa saya laporkan ke polisi." Tangan Jingga kembali terkepal. Ia menatap pria itu dan Pelangi bergantian dengan datar. "Iya, aku menamparmu, Pelangi. Bagaimana rasanya? Sakit?" Suara Jingga gemetar. "Anggap saja itu balasan atas rasa sakit hatiku karena ucapanmu." Setelah mengatakan kalimat tersebut, Jingga berlalu pergi dari hadapan mereka berdua dengan perasaan campur aduk. Ia memejamkan mata sejenak saat mendengar seruan dari belakangnya. "Hei, jangan pergi. Kamu harus minta maaf dulu sama istri saya." Minta maaf? Memangnya kenapa ia harus minta maaf? Jika itu dulu, Jingga pasti akan meminta maaf dan menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut. Namun sekarang kata-kata Davin selalu terngiang di telinga. "Kamu tidak perlu merasa bersalah dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak kamu lakukan." "Jingga, apa yang terjadi? Kenapa ke toilet lama sekali?" tanya Davin yang berpapasan dengan Jingga di ambang pintu yang terhubung ke area dalam restoran. Jingga terkesiap. Buru-buru ia mengerjap-ngerjapkan matanya yang menggenang supaya Davin tidak menyadari ada air mata di sana. Jingga berdeham dan menjawab, barusan aku..." "Hei, tunggu, Ray!" Pria yang bersama Pelangi itu kembali berseru. Davin meneliti mata Jingga, lalu pandangannya beralih ke Ray dan seorang wanita yang sedang mendekati mereka. "Jingga, dia bicara padamu," tanya Davin seraya menatap Jingga kembali. "Siapa mereka?" "Sebaiknya kita segera kembali ke dalam, Dav." Jingga berusaha menghindari Ray dan Pelangi tanpa menjawab pertanyaan Davin. Namun Jingga terlambat. Kedua orang itu sudah berada di belakangnya. "Jangan pergi sebelum kamu minta maaf sama istri saya karena sudah menampar dia," seru Ray. Irma, istrinya ditampar Jingga, kendati ia tahu bahwa Pelangilah yang memulai semuanya. Davin diam, matanya mengamati wajah Pelangi dan Ray, lalu layat yang menggantung di leher pria itu. "Kenapa harus aku yang meminta maaf?" Jingga berbalik dan menatap Aryo serta Pelangi bergantian. "Bukankah sudah kubilang, tamparan tadi anggap saja balasan dariku atas rasa sakit hatiku. Kamu memang adikku, Pelangi, tapi bukan berarti kamu bisa merendahkanku." Pelangi mendengus. Ia akan kembali berkata-kata, tapi sikapnya seketika berubah menjadi pendiam dan pemalu begitu menyadari ada sosok pria berharisma di belakang Jingga. "Jadi benar, kalian kakak beradik?" Ray kembali bertanya sambil mengusap wajahnya. "Dia yang kamu ceritakan waktu itu, Pelangi. Kamu bilang bahwa kakak kamu meninggalkan kamu dan ibu kalian." Pelangi membuang muka dari Jingga. "Ya, begitulah," katanya seraya memandangi kuku jari tangannya. "Apa?" Jingga tercenung. "Pelangi bilang aku meninggalkan adik dan ibuku. Bukankah sebenarnya kalian yang meninggalkanku?" Ray bertecak lidah.
Dia berkacak pinggang sambil menatap Jingga. Sudahlah, masalahnya jangan sampai merembet kemana-mana. Biar saya pergi sebagai seorang kakak. Seharusnya kamu lebih bisa mengerti adikmu. Seharusnya juga kamu kenapa adikmu sampai bicara seperti tadi. Tapi kenapa kamu harus sampai menaparnya? Dan kata-kata Ray terhenti saat Davin berdeham keras. Seakan baru sadar ada orang lain di antara mereka. Ray pun mengalihkan tatapannya ke belakang punggung Jingga, dan seketika itu juga mata Ray melebar. Pak Davin, selamat siang. Ray tiba-tiba tertawa dengan akrab. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Apa Anda sedang makan siang? Ray menjulurkan tangan kanannya pada Davin, tapi Davin hanya memandangi tangan itu tanpa memberi respon apapun, membuat Ray kembali menarik tangannya dengan canggung. Jingga menatap Ray dan Davin bergantian dengan heran. Sayang, kamu kenal dia? Bisik Pelangi pada Ray. Tentu saja. Ray kembali tertawa dan merangkul bahu Pelangi. Ini Pak Davin sayang, beliau adalah CO di tempat kerjaku. Oh iya Pak Davin, kenalkan ini istri saya Pelangi. Tak ada riak apapun di wajah Davin. Ekspresi pria itu tampak datar dan tak ada respon sama sekali darinya. Lalu Davin mendekat dan merangkul pinggang Jingga, membuat Ray dan Pelangi saling bertukar pandangan. Ya, saya sedang makan siang di sini bersama istri saya, ucap Davin dengan suara husky-nya sambil menekankan kata istri saya. Ray mengangguk dan tertawa. Oh ya? Apa kebetulan sekali kalau istri? Mata Pelangi seketika terbelalak kaget. Ia dan Ray kembali saling tatap. Lalu wajah Ray seketika memucat. Saya memang tidak suka mencampur adukkan urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Suara Davin terdengar menusuk. Tatapannya berubah tajam seakan ingin membunuh Ray dengan tatapannya itu. Tapi jika itu berhubungan dengan istri saya, itu menjadi pengecualian. Punggung Ray menegang. Pelangi masih terlihat syok kalah mengetahui Jingga adalah istri seorang CEO. Perhatikan lagi sikap kalian pada istri saya, lanjut Davin. Ia menunjuk lanyard Ray dengan dagu. Atau kamu akan kehilangan posisi di perusahaan. Wajah Ray berubah seperti mayat hidup. Davin mengeratkan pelukannya di pinggang Jingga. Lalu detik itu juga ia membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tangan Jingga saling meremas di depan perutnya. Ia sama sekali tidak berani menatap Davin. Jingga benar-benar malu, sebab Jingga pikir pandangan Davin kepadanya akan berubah setelah Davin mendengar apa yang Jingga lakukan pada Pelangi tadi. Davin pasti mengira bahwa Jingga adalah wanita yang buruk dan temperamental. Good job, ucap Davin tiba-tiba seraya mengajak puncak kepala Jingga, membuat wanita itu ketika mendongak menatapnya. Davin tersenyum. Kamu sudah melakukan yang terbaik dan aku suka kamu yang gak diam saja saat diperlakukan semena-mena. Jingga mengerjak. Jadi kamu gak ilfil dengan sikap aku. Aku sudah menampar adikku sendiri. Itu sikap yang sangat buruk. Enggak, aku justru menyukainya. Davin mengembuskan nafas lega. Andai saja aku menonton pertunjukan tadi, pasti semakin seru. Tamparan kamu pasti sangat keras. Aku pernah merasakannya. Apa? Mata Jingga seketika terbelalak. Aku pernah menamparmu.